Saudara, Dialog Indonesia Bicara kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Herdina Suherdi. Pandemi COVID-19 telah berdampak serius terhadap hampir semua negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Dan yang juga menjadi perhatian serius adalah kegiatan investasi di tanah air yang mungkin saja barangkali terganggu karena adanya pandemi COVID-19 ini. Kita akan membahas kali ini sejauh manakah dampak dari COVID-19 ini terhadap kegiatan investasi di tanah air, lalu kemudian apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal itu. Kita akan berbincang bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Bapak Septian Haryo Seto. Pak Seto, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami, Pak. Pak, terkait dengan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap investasi di tanah air, sejauh mana Pak dampaknya? Ya, kita perlu lihat dulu sebenarnya ini ya, dampak COVID-19 ini terhadap perekonomian. Ya. Kalau saya boleh jelaskan sedikit secara garis besar, ini kena kepada dua sisi ya. Kalau kita ngomong, pertama adalah sisi supply-nya. Ya. Sisi supply itu contohnya ya kayak misalnya karena pabriknya itu harus tutup segala macam, ada lockdown, jadi kegiatan produksi barang segala macam, supply ke pasar itu jadi terganggu. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi permintaan. Dari sisi permintaan ya karena kita semua konsumen kena lockdown, harus di rumah, gitu ya. Nggak bisa belanja, keluar, segala macam, akibatnya sisi permintaan turun. Jadi ini memang sebuah krisis yang kalau kita lihat para ahli ekonomi bilang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan krisis 97-98. Ini harus apa yang membedakan, Pak? Ya tadi, dua hal yang langsung kena itu sisi supply dan sisi permintaannya. Dan ini kena hampir ke seluruh dunia. Ya, jadi dampak ekonominya memang cukup signifikan. Jadi kalau kita lihat negara-negara yang mengandalkan ekspor, kegiatan ekonominya ini akan terdampak signifikan. Nah, dalam kasus Indonesia kita cukup beruntung karena kita punya pasar domestik yang sangat besar, gitu ya. Pasar domestiknya sangat besar sehingga kalau kita lihat kemarin pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ke-1 memang turun tapi masih positif ya. Sekitar, dibandingkan negara lain yang mungkin minus gitu ya? Iya, minus atau 0, sekian tumbuhnya segala macam ya. Jadi kita masih cukup beruntung terkait dengan hal ini. Nah, dari sisi investasi yang kita lihat dan kita pantau ya, kalau dilihat di realisasi kuartal pertama investasinya masih, saya pikir masih cukup baik. Seberapa besar Pak realisasi? Kalau nggak salah di angka dari BKPM kemarin sekitar 290-an something ya. Saya agak ini. Tapi itu masih 25% dari target keseluruhan investasi kita di 2020 ini kalau dari BKPM. Nah, yang kita monitor dari Kemenko Maritim dan Investasi, kita melihat investasi-investasi yang sifatnya strategis. Nah, strategis itu dalam arti apa sih kita mendefinisikan investasi yang strategis itu adalah investasi-investasi satu yang bisa meningkatkan nilai tambah atas kekayaan alam kita. Ya. Yang kedua, dia bisa menciptakan pemerataan pertumbuhan gitu. Ya. Yang ketiga, bisa menciptakan employment yang signifikan. Tenaga kerja yang signifikan. Ya. So far belum ada yang membatalkan komitmen investasinya ya. Jadi jauh ini belum ada pembatalan komitmen ya Pak? Saya ambil ada dua contoh. Yang pertama itu investasinya Hyundai untuk pabrik mobil dan mobil listrik yang rencananya itu di bulan April ada groundbreaking. Itu pihak perusahaan sudah mengirimkan surat kepada kita, mereka menunda sampai November. Jadi sifatnya penundaan, ya, tapi bukan pembatalan. Belum. Okay. Terus ada satu lagi juga ada investasi pabrik susu ya, cukup besar, itu sekitar 4 triliun. Itu juga harusnya semester pertama tahun ini, tapi juga ditunda semester kedua karena ya memang tenaga-tenaga ahlinya mereka masih banyak yang belum bisa datang gitu ya. Jadi kita melihat ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menarik gitu ya buat mereka untuk investasi. Karena ya tadi belum ada yang membatalkan investasinya. Ini bisa menjadi sebuah indikator bahwa kondisinya tidak mengkhawatirkan, kita masih cukup optimis dengan investasi kita di tanah air, Pak? Ya, kalau dari saya menyebutnya cautiously optimistic lah. Ya, kita optimis tapi kita juga tetap berhati-hati gitu ya. Karena ini adalah hal yang sangat penting gini. Apa Pak yang harus diwaspadai? Satu ya tadi ya, kalau kita bicarakan sekarang
Bapak Presiden bicara soal new normal segala macamnya. Bagaimana kita bisa kembali melakukan kegiatan ekonomi atau aktivitas sehari-hari bisa kembali produktif tapi tetap aman. Jadi kewaspadaannya lebih ke arah kesehatan dan Ya, protokol jadi kesehatan itu ya, protokol-protokol kesehatannya ini yang saya pikir nanti dari masing-masing kementerian, terutama nanti dari Kementerian Kesehatan, dari gugus tugas, itu akan mengeluarkan semacam protokol kesehatan. Misalnya nih, oke kalau pabrik mau beroperasi seperti apa, pasar, mall mau beroperasi seperti apa. Baik, nanti kita mungkin bicara soal new normal itu Pak, tapi terkait dengan kewaspadaan ini, bagaimana dengan kondisi perekonomian di dunia yang saat ini mungkin beberapa negara juga sedang melambat gitu, bahkan IMF misalnya atau Bank Dunia misalnya juga memprediksi ada beberapa yang mungkin akan resesi ekonomi itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang harus kita waspadai nggak Pak? Meskipun pertumbuhan kita masih bagus saat ini. Jadi gini, kalau kita lihat dampaknya COVID-19 ke negara-negara maju ini jauh lebih signifikan ya dibandingkan negara-negara berkembang. Kalau kita lihat proyeksi-proyeksi dari beberapa lembaga keuangan internasional gitu ya, menyebutkan kontraksi ekonomi di negara-negara maju itu bisa sampai 5-8% negatifnya ya untuk tahun ini. Tapi kan yang kita harus lihat juga sebenarnya pemerintahnya juga mengambil peran yang signifikan. Jadi misalnya pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan stimulus yang sangat besar kan, kalau nggak salah sudah hampir 4 triliun dolar, hampir ini kalau nggak salah hampir 20% nih dari PDB-nya mereka ya. Jadi aktivitas ekonomi yang turun di sektor swasta, sektor konsumen kemudian digantikan oleh peran pemerintah untuk memberikan stimulus. Jadi di Amerika, di Jepang saya pikir juga sama, di Uni Eropa juga sama, stimulusnya yang mereka berikan sangat besar. Jadi itu untuk menahan laju perekonomiannya supaya tidak jatuh terlalu dalam. Nah, kalau kita lihat COVID-nya sendiri di Eropa, kita lihat ya yang kena banyak kan sebenarnya Spanyol, Italia, Belgia, Jerman, itu kan recovery-nya sudah sangat baik. Dan mereka pun juga sudah melakukan reopening ya dari lockdown-nya, walaupun ini masih secara gradual. Sama, karena mereka pun juga tadi prinsipnya itu gimana kita bisa kembali aktivitas sehari-hari tapi tetap aman. Gitu. Pak, tadi kita bicara soal harapan-harapan optimisnya sebetulnya ada, peluang-peluangnya ada begitu, tapi mungkin juga barangkali ada potensial loss yang diprediksi oleh pemerintah, tapi kita bahasnya nanti Pak setelah ini. Dan saudara tetaplah bersama kami, Dialog Indonesia Bicara akan kembali usai jeda berikut ini. Selama pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan program belajar dari rumah. Saksikan program belajar dari rumah, Senin hingga Minggu. PAUD dan sederajat, pukul 8 waktu Indonesia Barat. SD kelas 1-3 dan sederajat, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. SD kelas 4-6 dan sederajat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. SMP dan sederajat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. SMA dan sederajat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keluarga Indonesia pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Film anak Senin pukul 19 waktu Indonesia Barat. Film nasional Selasa sampai Kamis dan Sabtu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Cerita pagi, Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Cerita Indonesia, Sabtu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Ragam Indonesia, Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Talk Show, Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat. One Planet, Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Podbox, Sabtu dan Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dipersembahkan oleh cuci tangan itu penting untuk mencegah datangnya penyakit.
memudahkan mencuci tangan. Dipersembahkan oleh Tahukah Anda hubungan antara merokok dan COVID-19? Pertama, perokok ternyata memiliki peluang besar terinfeksi virus corona. Bagaimana bisa? Virus corona butuh reseptor untuk masuk ke dalam sel tubuh manusia, salah satunya ACE2. ACE2 ini kemudian memfasilitasi virus untuk masuk dan berkembang. Semakin banyak reseptor, semakin mudah virus corona menginfeksi seseorang. Menurut studi di Cina, setelah kasus COVID-19 merebak, reseptor virus corona ACE2 lebih banyak muncul di paru-paru perokok. Merokok mengubah sel paru-paru jadi lebih rentan terhadap infeksi virus corona karena ekspresi ACE2 meningkat. Pada perokok, reseptor ACE2 ini sangat menonjol. Inilah mengapa perokok lebih rentan terinfeksi COVID-19. Kedua, perokok dan vapor lebih berisiko menderita penyakit parah ketika terinfeksi COVID-19. Bagaimana bisa? Virus corona menyerang paru-paru dan perilaku yang melemahkan paru-paru membuat seseorang jadi lebih beresiko. Salah satunya merokok. Informasi bahwa merokok atau vaping akan melindungi perokok dari COVID-19 adalah informasi yang salah dan berbahaya. Perokok juga cenderung lebih rentan terhadap COVID-19 karena jari dan rokok yang terkontaminasi meningkatkan kemungkinan penularan virus dari tangan ke mulut. Produk rokok elektronik seperti vape dapat memfasilitasi transmisi COVID-19 saat vaporizer dipakai secara bergantian. Merokok mengurangi kemampuan tubuh mengelola oksigen dengan benar, yang akan membuat pasien lebih beresiko pada bilateral viral pneumonia akibat COVID-19. Karena itu, sekarang adalah saat yang tepat untuk berhenti merokok. Terapkan rumah tanpa rokok, kurangi tekanan ekonomi dari konsumsi rokok dalam masa pandemi, dan lindungi keluarga dari asap rokok dan risiko COVID-19. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Dialog Indonesia Bicara, dan saya masih berbincang bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Maritim Investasi Republik Indonesia, Bapak Septian Haryoseto. Pak, ini tadi kita bicara soal bahwa di tengah pandemi sebetulnya juga ada peluang yang bisa kita manfaatkan, terutama kalau bicara investasi. Tapi juga mungkin ada potensial loss atau resiko kehilangan investasi yang barangkali juga tercapture oleh pemerintah. Seperti apa Pak soal itu? Iya, satu ya, kalau orang kan mau investasi itu sumbernya bisa dua ya. Pertama dari modal dia sendiri, equity, atau dari hutang gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang dari sisi perbankan itu kan akan ada ya, karena ini orang nggak bisa jualan segala macam gitu ya. Jadi kemungkinan akan ada peningkatan kredit-kredit yang macet segala macam. Kemudian ini kan harus direstrukturisasi segala. Jadi bank akan lebih selektif dalam memberikan pembiayaan untuk yang baru gitu ya. Karena dia akan fokus untuk menyelesaikan dulu yang sudah ada gitu, yang sudah ada nih kita selesaikan, itu, restrukturisasi segala macam. Jadi akan lebih selektif. Jadi ini juga akan mempengaruhi nanti kegiatan aktivitas investasi, terutama dari investor-investor yang di dalam negeri kita lihat. Jadi ini yang saya pikir ya, dalam 1 tahun ini mungkin pembiayaan dari sisi perbankan, kalau kita ngomong kredit ya, kredit mungkin tumbuhnya bisa mendekati 0% ya. Jadi karena ya mereka akan fokus nih supaya udah saya beresin dulu nih yang lagi mau restrukturisasi segala macam gitu-gitu. Tapi untuk modal kerja ya, kalau kita bilang kalau investasi itu kan kita beli barang, mesin apa segala macam ya, gedung segala macam. Kalau kita bilang untuk modal kerja, dari pemerintah sendiri kita sudah menyiapkan fasilitas pemberian modal kerja, terutama untuk sektor UMKM gitu ya. Jadi ketika dia PSBB-nya udah mulai direlaksasi, toko, restoran segala macam udah mulai buka gitu kan. Kan selama ini 3 bulan ya, 2-3 bulan ini kan mereka tutup. Mungkin modalnya dia ini udah habis untuk hidup sehari-hari, untuk bayar gajian. Nah, ketika dia mau restart, ya kan dia butuh modal baru. Nah, itu di pemerintah menyediakan fasilitas untuk program pemberian modal kerja, terutama UMKM ini dengan bunga yang murah. Nah, jadi supaya mereka bisa aktivitasnya bisa kembali lagi gitu.
Ya karena kan ketika ya udah nih 2 bulan tutup, ya kan, nggak ada kegiatan, mau nggak ada sama kegiatan, sekali, ya. modalnya mungkin udah pakai untuk kehidupan sehari-hari, ya akhirnya ketika ini dibuka mau jualan lagi ya kan butuh modal kerja. Baik. Nah Pak, itu dalam pemerintah menyiapkan insentif untuk itu. Baik, dalam kondisi seperti sekarang ini sebetulnya kalau bicara investasi di tanah air sekarang yang masih lebih lebih memungkinkan atau lebih memiliki peluang besar itu lebih kepada investasi sektor real atau investasi di pasar modal, Pak? Iya, kalau di sektor real ya kita lihat karena ini PSBB-nya masih berlaku, mungkin aktivitas-aktivitas kayak misalnya konstruksi segala macam itu lebih limited ya. Yeah. Jadi saya pikir di sektor realnya mungkin akan ada perlambatan ya. Tapi kalau di sektor pasar modal kan ya orang jual beli saham bisa dari rumah online, ya? segala macam. Jadi ini saya pikir cukup ya aktivitasnya akan banyak di sini. Cuma ada satu hal ya Mbak ya yang kita lihat. Kita lihat dalam kurang lebih 2 minggu terakhir itu ada arus modal asing di pasar modal kita itu masuk kira-kira $1,5 miliar. Itu kira-kira $1,5 miliar disebabkan apa, Pak? itu kan hampir 20 triliun ya. Iya, itu cukup besar dan itu Iya, disebabkan rata-rata apa memang kira-kira? mereka masuk untuk membeli obligasi pemerintah. Oke. Tapi ini kan menunjukkan kepercayaan Investor, internasional ya, ya, kepada kredibilitas pemerintah dalam hal penanganan COVID ini, dalam hal pengelolaan ekonomi segala macam. Terus misalnya Mbak lihat indikasinya lain kan rupiahnya juga cukup ini ya menguat cukup signifikan. Bahkan kalau kita lihat mungkin dalam 3 minggu terakhir mungkin penguatannya salah satu yang banyak di Asia ya. Iya, terhadap mungkin US ini juga dollar. ada kaitannya sehingga sebuah media di luar negeri di Inggris misalnya menempatkan Indonesia sebagai negara dengan 10 terbaik untuk berinvestasi ya. Iya. Jadi ya kita jangan pesimis juga gitu. Karena dunia internasional juga melihat ya tadi ya, investor internasional melihat Indonesia ini masih menarik kok untuk diinvestasikan gitu ya. Kredibilitas pemerintah juga masih baik karena buktinya kalau mereka ngelihat pemerintahnya nggak kredibel segala macam nggak mungkin mereka masukin $1,5 miliar dalam waktu dari 2 minggu loh Mbak. Baik Pak, bicara soal investasi yang strategis sifatnya gitu tadi, itu kan yang menjadi fokus perhatian dari Kemenko Maritim dan Investasi misalnya. Apakah juga kalau kita bicara lagi soal peluang gitu di tengah sekarang ini mungkin ada kejenuhan dari negara-negara di dunia terkait dengan perseteruan antara Amerika dan Tiongkok gitu. Apakah ini bisa jadi peluang juga Pak untuk kita Indonesia? Iya, gini Mbak, menurut saya ini peluang bukan hanya buat Indonesia ya, tapi buat banyak negara. Jadi ketika terjadi perang dagang lah ya antara Cina dengan Amerika, itu kan keseimbangan global supply chain dunia berubah. Ya. Jadi Mbak kita tidak hanya melihat ini hubungannya antar Cina dengan Amerika. Global supply chain itu adalah sesuatu yang sangat kompleks. Jadi bisa aja nih Cina produksi barangnya ekspor ke Amerika, tapi ternyata bahan bakunya barang yang di Cina ini ada ngambil dari Malaysia, ada ngambil dari Thailand, ada ngambil dari Vietnam segala macam. Jadi otomatis ketika dua ini perang dagang, suplainya mereka ke Cina kan sudah kelihatan nggak Pak di Indonesia sendiri komitmen ke arah sana misalnya? Salah satu hal yang kemarin pindah ke Batam itu kan Pegatron ya, untuk yang dia itu manufacturing untuk alat-alat elektronik ya. Yang kita lihat manfaatnya Mbak ya, ekspor tekstil kita ke Amerika semenjak adanya perang dagang ini juga meningkat gitu. Karena orang nggak kayak misalnya mungkin Debenhams atau Zara yang di Amerika segala macam nggak bisa lagi beli dari Cina kan? Karena sehingga harganya akan terlalu mahal. Gitu ya. Dia harus cari. Nah itu kita lihat ada peningkatan di tekstil dan produk tekstil ekspornya. Di furniture juga sama. Kita lihat ada peningkatan permintaan dari Amerika untuk produk tekstil, untuk produk-produk furniture Indonesia. Jadi tidak harus investasinya yang pindah, ordernya pindah pun itu juga pemasukan juga untuk pemasukan juga. Karena kan itu semakin bagus karena pemain-pemain lokal kita jadi semakin berkembang. Nah, kita akan sambung kembali Pak. Tapi terjeda terlebih dahulu. Saudara tetaplah bersama kami, Indonesia Bicara akan kembali sesaat lagi.
We deliver real-time information. Latest news comprehensive and verified coverage of the events shaping our world and of the issues affecting our daily. Get the latest news from home and around the world. English News Service, Monday to Friday, 5:30 p.m. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Anda masih bersama kami dalam Dialog Indonesia Bicara. Kami tengah membahas mengenai investasi di masa COVID-19. Saya masih bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Maritim dan Investasi, Bapak Septian Haryoseto. Pak Deputi, tadi ketika kita bicara soal investasi strategis yang menjadi fokus dari Kemenko Maritim dan Investasi, ada 3 hal. Misalnya bahwa investasi itu salah satunya adalah mampu menyerap tenaga kerja. Tapi justru beberapa waktu belakangan ini itu juga yang dikritisi oleh publik. Gitu. Bagaimana Kemenko Maritim melihat hal ini, Pak? Iya, saya pikir gini ya, banyak kritik tersebut tidak melihat secara jernih keseluruhan gambaran dari investasi tersebut ya. Ini kan yang paling banyak terjadi kan investasi di sektor hilirisasi nikel ya, smelter, pabrik besi baja segala macam. Gini Mbak, tenaga kerja yang asing itu masuk terutama banyak di fase konstruksi, ya fase konstruksi. Kenapa sih ini banyak? Karena memang satu teknologi yang mereka gunakan yang kita sebutnya rotary kiln electric furnace itu memang teknologi yang mereka kuasai. Ya, jadi alat-alat. Jadi ini lebih ke masalah teknologinya. Iya, alat-alat, mesinnya segala macam, manual instruction buat instalasi segala macam itu kan dari mereka. Nah sekarang kalau misalnya oke lah kita coba nanti alat ini diimpor segala macam, mereka itu kemudian datang bikin, dan itu karena yang mereka udah tahu nih alat-alatnya, proses instalasinya cepat, pembangunannya cepat. Habis itu tenaga kerja ini pulang. Baru digantikan oleh tenaga kerja kita. Baru kemudian yang mengoperasikan itu sebagian besar adalah orang Indonesia. Saya ambil contoh di Konawe yang kemarin ribut-ribut itu yang mau ada 500 TKA masuk ya. Di sana itu 11.700 kalau nggak salah tenaga kerja lokalnya. Ya, sementara tenaga kerja asingnya hanya 700. Nah sekarang dia lagi ekspansi tambahan. Kenapa 500 tenaga kerja ini dibutuhkan, Mbak? Karena dia lagi melakukan ekspansi tambahan untuk membuat pabrik stainless steel. Investasinya $2 miliar. Ketika 500 ini masuk, melakukan instalasi segala macam, selesai dia pulang, tenaga kerja Indonesia yang akan bertambah lebih banyak gitu. Dan apa manfaatnya buat pemerintah kalau misalnya ini investasinya nih cepat beroperasi? Ya kan, jadi kita tadi ngomong dari tenaga kerja nih. Ya kan, oke, yang tenaga kerja asingnya masuk dulu, bangun, konstruksi selesai, kemudian operasionalnya udah tenaga kerja Indonesia. Nah, dari segi employment-nya itu penyerapannya lebih banyak. Sekarang kalau misalnya mereka terhambat nih, nggak bisa masuk, proyeknya nggak selesai, penyerapan tenaga lokalnya terus juga nggak akan terserap. Nggak akan terserap juga, akan mundur, gitu kan. Terus satu lagi, pajaknya juga karena dia belum beroperasi, ya kan, untuk pajak karyawan segala macam, penyerapannya kan, akhirnya PPh 21-nya juga nggak masuk kan. Terus ekspornya, ini juga satu hal yang kita lihat ya. Khusus untuk ekspor ini saya coba bandingkan gini.
ketika program hilirisasi ini baru dimulai, artinya investasinya itu baru mulai masuk 2014, ekspor iron and steel, besi dan baja kita itu baru 1,1 miliar dolar. 2019 kemarin itu ekspornya sudah 7,2-7,4 miliar dolar. Jadi hampir 7 kali lipat peningkatannya, Mbak. Dan ini sekarang sudah mengejar nilai ekspor kendaraan. Kalau kita lihat industri mobil otomotif kita kan itu udah hampir berapa? 30-40 tahun. Ekspornya mereka baru sekitar 7,5, 7,6 tahun 2019 kemarin. Jadi udah 40 tahun nih. Masih segitu. Sementara tadi ini yang baru mulai 2014 sudah mengejar cukup signifikan gitu. Ini untuk perbandingan ya. Jadi kita harus melihat jernih juga, karena satu yang kita lihat ya, investor ini juga ya kalau dia bisa mentrain orang lokal di sini dengan lebih akhirnya biayanya juga bisa lebih murah dibandingkan dia datengin dari luar negeri, ya ngapain kan? Ya. Tapi kalau misalnya ini adalah sesuatu yang harus dilakukan supaya proyeknya lebih cepat selesai, ya mereka akan lakukan itu. Dan tidak hanya di Konawe, Mbak, di Morowali juga seperti itu. Di Morowali sekarang lagi berlangsung progres pembangunannya, udah banyak beroperasi juga, tapi masih fase ekspansi. Jumlah tenaga kerjanya 45.000. Tenaga kerja lokalnya itu 5.000-an. Jadi hampir 40.000 itu tenaga kerja lokal, yang asingnya tadi 5.000. Tenaga kerja lokal 40.000, yang 5.000 yang asing. Iya. Jadi sebetulnya tetap porsinya jauh lebih banyak tenaga kerja lokal. Jauh lebih banyak gitu ya. Ada satu lagi yang saya mau ambil yang di WDB. Di WDB ini masih konstruksinya, aktivitasnya masih banyak gitu ya. Kita mendorong mereka waktu itu di awal, kita bilang, oh ini kan karena dia buka kawasan industri baru, Mbak ya, jadi masih banyak land clearing, apa segala macam persiapan untuk pembangunan. Tanah, ya. Itu kita udah dorong pakai banyak tenaga kerja lokal. Ya. Jadi tenaga kerja lokalnya sekarang di sana ada 8.000. Ini masih konstruksi ya, Mbak. Belum nanti ketika sudah beroperasi ya. Oh, itu akan lebih. Di sini kita estimasi bisa sampai 50.000-an. Baik. Nah, kan banyak kritik, kenapa sih? Apakah orang Indonesia nggak mampu segala macamnya gitu? Ya. Enggak, sebenarnya sih. Kalau kita lihat kalau di daerah-daerah ini jumlah engineer-nya memang terbatas, nggak seperti jangan dibandingkan kayak di Jawa gitu. Yeah. Di sana terbatas, dan untuk mengatasi masalah itu kita bikin politeknik. Jadi kayak di Morowali itu di dalam kawasan industrinya ada politeknik. Ada politeknik ya. Sekarang setiap tahun mereka menerima sekitar 290-an. Untuk menjawab kebutuhan itu tadi ya Pak ya? Jadi ketika dia lulus sudah bisa langsung kerja di sini. Dan ini akan terus kita tingkatkan, mungkin nanti ininya di 600 kapasitas mahasiswanya ya. Dan itu dosennya datangin dari UI, dari ITB, dari Polman Bandung gitu ya. Dan mereka dibayar juga mahal di sana gitu. Dan itu sebagian disubsidi sama pihak perusahaan juga. Tadi kita bicara soal penyerapan tenaga kerjanya di sektor investasi dan pertambangan. Nah, sekarang kalau kita bicara soal progres dari pembangunan proyek-proyek pertambangan itu sendiri, Pak. Misalnya soal pembangunan smelter, sudah sejauh mana, Pak? Iya, memang karena COVID ini agak tertunda lah ya. Tapi mereka masih jalan. Sebenarnya kita expect investasinya tahun ini di sektor ini tuh bisa sampai 9-10 miliar dolar ya. Tapi karena ini tertunda, ya kemungkinan ini akan turun kira-kira di 5-6 miliar dolar investasinya. Targetnya akan bisa selesai kapan? Tapi jangan jawab dulu, Pak. Kita akan jeda terlebih dahulu. Saudara, tetaplah bersama kami, Indonesia Bicara akan kembali usai jeda berikut ini. Yuk, lindungi diri Anda dari bahaya COVID-19. Caranya mudah. Unduh aplikasi Peduli Lindungi dari Play Store untuk handphone Android dan App Store untuk iPhone. Aplikasi ini dikembangkan untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Dengan mengandalkan kepedulian dan partisipasi masyarakat, saling membagikan data lokasinya saat bepergian, agar penelusuran riwayat kontak penderita COVID-19 dapat dilakukan. Aplikasi ini juga memberitahu jika posisi Anda terdeteksi berada di zona merah, sehingga Anda bisa dengan segera menghindari atau menjauhi lokasi tersebut. Selain itu, aplikasi ini juga menginformasikan kepada Anda jika di sekitar Anda ada ODP atau orang dalam pemantauan dan PDP, pasien dalam pengawasan. Yuk, unduh aplikasi Peduli Lindungi. Dipersembahkan oleh
fenomena politik yang penuh intrik, penegakan hukum yang tebang pilih, peristiwa yang menjadi polemik dan sorotan publik. Rangkuman peristiwa nasional selama sepekan kami sajikan secara mendalam. Saksikan Topik Sepekan bersama saya Dewinta Kailona. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Indonesia Bicara. Kami tengah membahas mengenai investasi di masa COVID-19. Saya bersama dengan Pak Septian Haryoseto, Deputi Bidang Koordinasi, Investasi dan Pertambangan Kemenko Maritim dan Investasi. Pak Seto, tadi kita bicara soal progres dari pembangunan smelter di beberapa daerah di Indonesia. Kan ada beberapa ya Pak ya. Sudah sampai sejauh mana? Karena memang sekarang kan terkendala mungkin Pak dengan adanya COVID-19 ini, apakah bisa mencapai target? Memang gini Mbak, target kita kan ngukurnya dari mana sih? Dari ekspor. Karena kan kalau pabrik itu udah beroperasi, dia akan ekspor kan. Target kita sebenarnya ekspornya tahun ini mungkin sekitar 13 miliar dolar. 13 miliar dolar. 13 miliar dolar ya targetnya. Tapi kalau kita lihat dari progres yang ada sekarang mungkin angkanya akan berkisar di 9 sampai 10 miliar dolar. Jadi ada turun sekitar 3 miliar dolar. Ada beberapa smelter yang harusnya selesai di smelter dan pabrik besi baja ya, selesai di April, mundur di Juli, segala macam gitu. Jadi ya memang ada koreksi target lah dari ekspornya ya. Terus satu lagi karena COVID ini kan kemarin terkena hampir pas Chinese New Year ya. Jadi ada banyak pekerja-pekerja tenaga ahli yang dari Cina yang kemarin juga belum bisa masuk ke pulang ke Indonesia negaranya lagi. lalu nggak bisa balik lagi ke sini. Karena ya biasanya mereka juga engineer yang punya spesialisasi dalam hal pengoperasian pabrik tertentu gitu ya. Jadi utilisasi pabriknya juga turun. Ya memang ada kendalanya yang kita lihat karena COVID ini, tapi kita masih optimis ekspornya bisa mencapai sekitar 9 sampai 10 miliar dolar ya. Per Maret kemarin, year to date Maret ya, itu sudah sekitar 2,2 miliar dolar. Jadi kalau di annualize ya, kita setahunkan udah berapa plus persen Pak ya dari tambah pabrik yang baru nanti di Juli segala macam, ya kita optimis sih 9 sampai 10 bisa tercapai dapat, ya Pak ya. Baik, Pak, selain itu investasi strategis yang juga saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Dan Presiden Joko Widodo kemarin sempat memberikan arahan agar itu diperpanjang sampai ke Surabaya. Sejauh ini di tengah pandemi ini apakah progresnya masih bisa tetap berjalan, lalu sudah sampai sejauh mana Pak? Ya, kita ngomong yang Jakarta-Bandung dulu ya Pak. Jakarta-Bandung sempat dihentikan kemarin pada bulan Maret ya? Memang sempat dihentikan karena ada yang mengganggu ini ya, lebar jalan tolnya segala macam. Ini kita sudah minta kepada kontraktornya untuk diperbaiki, tapi kan itu ada beberapa section aja di jalan tol, tapi yang di luar jalan tolnya kan itu masih banyak progresnya ya. Jadi kalau kita lihat progresnya per kemarin saya cek itu udah mendekati 50% lah dari segi konstruksi ya. Memang terus terang ini karena COVID ini agak terhambat cukup signifikan, apalagi ada beberapa TKA-nya yang tidak bisa masuk ya Mbak ya, dari sisi mereka agak terhambat cukup signifikan. Tapi kalau dilihat dari schedule-nya, saya tanya kemarin dengan tim dari kereta cepatnya, mereka masih ya cukup confidence lah akhir 2021 tuh ini proyeknya bisa selesai. Gitu. Tadi yang Mbak tanyakan, ini diperpanjang sampai Surabaya. Ya, memang itu sudah arahan Presiden, dan Presiden minta bisa nggak kita joinnya tuh tidak hanya dengan Tiongkok, tapi kita juga undang Jepang, undang mungkin negara lain gitu. Itu saya pikir ide yang sangat sangat baik ya, arahan yang sangat baik dari Presiden, karena kan kita tahu dua negara ini, Jepang dan Tiongkok ini, yang memang teknologi kereta cepatnya salah satu yang paling maju di dunia ya. Di Tiongkok itu sudah ada hampir 22.000 kilometer jalur kereta cepat, paling banyak ya. Kedua mungkin baru Jepang gitu ya. Jadi saya pikir pembicaraan ke arah sana dengan Jepang maupun Tiongkok sudah dilakukan Pak? Kita sudah ada lah, walaupun masih bentuknya informal ya. Karena kan ini juga perlu perencanaan yang matang dan nggak ya membutuhkan waktu
nggak cuma setahun 2 tahun Mbak ini ya. Jadi apalagi itu lihat mungkin hampir kalau kita perpanjang dari Bandung sampai Surabaya mungkin ada tambahan sekitar 700 sampai 800 km ya. Tapi kalau melihat dari sisi urgensinya sampai ke Surabaya itu ya memang idealnya gini. Gimana? Idealnya kereta cepat ini dibuat untuk compete dengan pesawat. Oke. Jadi kalau pesawat dari Jakarta Surabaya sekarang let's say lah 1 jam misalnya. Iya. 1 jam lah. Tapi kan kadang-kadang dengan kondisi traffic terbangnya bisa 1 jam 20, 1 jam 30 ya. Terus orang harus nunggu dulu, check in, terus kemudian nunggu di pesawat, gitu-gitu, nunggu di ruang tunggu. Itu kan mungkin minimal kan butuh waktu 1 jam kan. Untuk kita convenience lah 1-1,5 jam. Orang udah berangkat dari rumah ke bandara macet segala macam 1 jam. Jadi kalau kita hitung-hitung naik pesawat Jakarta Surabaya, belum nanti dari Juanda nanti harus ke pusat kota macet lagi gitu kan ya. Dihitung-hitung mungkin bisa sampai 5-6 jam naik pesawat juga, ya kan? Kalau kita ngitungnya dari rumah sampai ke tempat tujuan ya. Nah kalau pakai kereta cepat Jakarta Surabaya itu kan mungkin sekitar 780 sampai 800 something ya. Kalau kecepatannya dia 350 km per jam, let's say average-nya mungkin 280 atau di 300 itu kan bisa dalam waktu 2,5 jam. Jadi pesawat akan memangkas bahkan tersaingi oleh kereta api cepat ini. Gitu ya. Jadi saya pikir kalau dari sisi aspek bisnisnya ini bisa jadi sangat menarik gitu ya. Makanya kemudian Presiden memberikan arahan untuk coba dikaji perpanjangannya sampai Surabaya. Baik. Pak, ini kita segera akan menghadapi new normal gitu atau tatanan kehidupan yang baru gitu. Nah, lalu sejauh manakah ini akan cukup berdampak signifikan terhadap sektor investasi? Karena kemarin juga beberapa hari yang lalu misalnya Pak Menko Maritim dan Investasi mengatakan atau mendorong agar pemerintah membuat protokol terkait dengan protokol kesehatan misalnya, terutama khususnya untuk sektor usaha dan industri termasuk investasi di dalamnya. Ya memang intinya new normal tadi disebutkan adalah gimana kita bisa kembali produktif dengan cara yang aman. Ya, walaupun memang kalau kita lihat produktivitasnya mungkin tidak akan seperti sebelum adanya COVID ya. Saya ambil contoh misalnya gini, misalnya pabrik tadinya dia jumlah pekerjanya atau jumlah waktu beroperasinya segala macam, let's say bisa 100 gitu ya. Tapi karena adanya protokol kesehatan ini orang duduknya harus dibatasi lebih berjarak gitu ya segala macam. Ya itu mungkin kapasitasnya bisa turun dari 100 menjadi 80 gitu ya. Terus yang kedua restoran gitu kan, Mbak, restoran misalnya kapasitas dalam tempat duduk tadinya misalnya 30. Tapi karena dibatasin jadinya berkurang gitu ya. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya apakah kemudian ada langkah-langkah strategis yang barangkali disiapkan untuk menghadapi new normal ini, terutama kalau dikaitkan dengan investasi dan pertambangan itu Pak. Nanti kita bahas tapi harus kita jeda terlebih dahulu. Saudara tetaplah bersama kami, Indonesia Bicarakan kembali usai jeda berikut ini. Informasi aktual paling terkini, tersaji lengkap dan segar untuk disaksikan. Peristiwa yang terekam setiap harinya menjadi rangkaian berita yang membuka wawasan dan bisa dipercaya. Pastikan Anda tidak melewatkan Indonesia Siang. Setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Mengukir prestasi. Mengharumkan nama bangsa. Turnamen bergengsi dalam dan luar negeri. Performa pebulu tangkis Indonesia di mata dunia.
Rumah Bulu Tangkis. Setiap Kamis, pukul 13 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Dialog Indonesia Bicara. Kami tengah membahas mengenai investasi di masa COVID-19. Pak Seto, ini menghadapi atau menjelang new normal, apakah kemudian Kemenko Maritim dan Investasi menyiapkan langkah-langkah strategis misalnya terutama bagi para investor, termasuk juga mungkin investor baru barangkali? Kalau kita lihat gini, misalnya kita lihat di sektor pertambangan ya, sektor pertambangan ini kan kerjanya nggak kayak di pabrik yang orangnya padat ya. Dia ya misalnya di tambang jarak satu orang sama orang lain memang sudah jauh segala macam. Ya, ini mungkin adalah salah satu sektor yang bisa dibuka ya terlebih dahulu oleh pemerintah. Saya lihat kemarin diskusinya juga rencananya seperti itu ya. Terus yang kemudian yang kita siapkan juga untuk sektor konstruksi ya. Karena kan yang kita lihat ya ada proyek LRT ini misalnya yang gede-gede kan, yang investasi besar-besar kan LRT, kereta cepat Jakarta-Bandung, Trans Sumatera, segala macam ya. Kalau misalnya kegiatan konstruksinya tidak bisa dimulai, investasinya kan akan terhambat. Nah, jadi kita lihat dari Kementerian PUPR, Pak Menteri PUPR sudah mengeluarkan protokol kesehatan untuk sektor konstruksi. Ya, gimana sih sektor konstruksi itu bisa dilakukan, dimulai, pekerjaan bisa jalan, tapi tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Tadi disebutkan sudah ada wacana mungkin akan membuka kembali sektor pertambangan dan konstruksi itu, Pak. Kapan itu, Pak? Dan indikatornya menunggu apa? Iya, ini akan kita lihat daerah per daerah ya. Jadi mana daerah yang pekerjaan konstruksinya masih bisa yang kasus COVID-nya sudah artinya apakah terkendali, masih zona merah atau tidak? Ya, segala itu ada ininya. Jadi kita akan mengikuti acuan tersebut. Tapi kalau beberapa kita lihat kayak di Trans Sumatera segala macam, harusnya sih itu ya kegiatannya sudah dimulai itu. Karena kan mereka kerjanya kalau konstruksi juga ya tadi ya, orangnya nggak berkerumun terlalu dekat, banyak ya kan, karena pakai alat berat segala macam itunya. Sudah mulai. Jadi kita lihat daerahnya juga, apakah daerah itu secara COVID sudah bisa terkendali segala macam. Yang namanya protokol kesehatan ini sebenarnya sederhana, Mbak. Ya. Kita jaga jarak, pakai masker, dan sering cuci tangan. Ya. Tapi dari 3 hal itu kadang-kadang dalam pelaksanaannya kerap kali juga mungkin abai atau tidak sengaja dilanggar. Bagaimana Pak mengawasinya? Memang ini ya, kalau pakai masker saya rasa tingkat kedisiplinan masyarakat kita sudah cukup tinggi lah, Mas Dharma. Yang mungkin yang harus soal physical distancing, jaga jarak ini, terus cuci tangan. Makanya itu nanti mungkin peran dari sektor-sektor usahanya itu sangat penting dalam memastikan kedisiplinan karyawan-karyawan atau customer-customer yang datang ke mereka itu mengikuti protokol kesehatan ini. Iya, itu untuk investasi strategis yang sudah berjalan gitu ya Pak ya. Bagaimana dengan regulasi untuk calon investor atau para investor yang akan berinvestasi di Indonesia? Apakah juga akan ada peraturan baru misalnya? Mengingat kita tentu juga ingin yang aman dan sehat gitu bagi semua. Kalau kita lihat sih sebenarnya secara general untuk insentif investasi, peraturan investasi sudah cukup baik ya di Indonesia, Mbak. Memang nanti dalam hal eksekusinya gitu ya, implementasi di lapangan terkait dengan pembangunan proyek investasi tersebut itu yang harus mengikuti protokol kesehatan, gitu ya. Nah, tapi kalau dari segi regulasi, aturan, insentif kita sudah cukup baik. Apalagi nanti kalau ada omnibus law ini juga diberlakukan ya. Saya pikir ini akan jauh lebih menarik lagi karena kita juga sudah banyak dikontak oleh investor-investor yang menanyakan soal status omnibus law ini. Jadi memang sangat ditunggu juga sama mereka. Gitu. Jadi ya kita harapkan ini kalau dilihat di beberapa provinsi kan kasus COVID-nya sudah mulai menurun, sudah melandai segala macam. Walaupun kita harus lihat nanti trennya mungkin agak lebih panjang gitu. Karena jadi, kita juga nggak ingin nanti akan ada ledakan kedua gitu ya. Kita tidak sampai berharap ada second itu. wave. Walaupun nanti kalaupun sudah melandai, ya tingkat kedisiplinan itu yang akan menentukan sebenarnya apakah ada second wave atau enggak. Kalau orangnya disiplin, saya pikir itu bisa diminimalkan. Tapi kalau nggak disiplin, ya
susah Baik, gitu. baik. Jadi itu butuh kerjasama lah, tidak hanya dari pemerintah, dari aparat-aparat keamanan, Tapi dari masyarakat pengusaha, juga ya kita dari sendiri. masyarakat. Ini perlu kerjasama kita lah. Kalau nanti ternyata ada second wave ya di PSBB lagi. Iya, karena kita nggak pernah tahu, karena ini kan sesuatu yang kita juga tidak melihat gitu ya, Iya, tidak kelihatan musuhnya. Baik, lalu kalau kita bicara mengenai insentif, tadi Bapak menyinggung soal insentif. Selama masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah juga memberikan insentif perpajakan misalnya. Iya. Ini sudah cukup sejauh mana Pak pengaruhnya terhadap investasi di Indonesia? Jadi ada satu hal ya Pak, jadi kita sebutnya pemulihan ekonomi nasional lah, program pemulihan ekonomi nasional. Kalau kita lihat desain yang disampaikan oleh Kementerian Perekonomian dan Kementerian Keuangan terkait dengan ini, saya pikir ini sudah sangat bagus ya. Kalau kita lihat totalnya khusus untuk program pemulihan ekonomi nasional plus bansos segala macam ya, itu mungkin angkanya hampir mendekati 600 triliun ya. Itu bukan angka yang kecil ya, 600 triliun. Kalau kita lihat PDB kita sekitar 16.000, itu kan sekitar 4% ya, 4%. Jadi itu tadi yang Mbak sebutkan soal pajak, insentif pajak. Termasuk di situ di dalam. Dari situ. Terus bansos ini kan sebenarnya untuk memperbaiki di sisi permintaannya ya kan. Kita kasih uang, kemudian dia bisa belanja untuk sembako, barang-barang kebutuhan segala macam. Nanti kita akan bahas lebih jauh sejauh mana kemudian ini dampak dan pengaruhnya terhadap dunia usaha, termasuk juga investasi di Indonesia. Tapi kita kembali harus jeda Pak, dan saudara tetaplah bersama kami. Indonesia Bicarakan kembali setelah jeda berikut ini. Selama pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan program belajar dari rumah. Saksikan program belajar dari rumah, Senin hingga Minggu. PAUD dan sederajat, pukul 8 waktu Indonesia Barat. SD kelas 1-3 dan sederajat, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. SD kelas 4-6 dan sederajat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. SMP dan sederajat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. SMA dan sederajat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keluarga Indonesia pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Film anak Senin pukul 19 waktu Indonesia Barat. Film nasional Selasa sampai Kamis dan Sabtu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Cerita pagi, Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Cerita Indonesia, Sabtu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Ragam Indonesia, Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Talk Show, Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat. One Planet, Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Podbox, Sabtu dan Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dipersembahkan oleh Informasi aktual paling terkini, tersaji lengkap dan segar untuk disaksikan. Peristiwa yang terekam setiap harinya menjadi rangkaian berita yang membuka wawasan dan bisa dipercaya. Pastikan Anda tidak melewatkan Indonesia Siang. Setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI, Media Pemersatu Bangsa.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Indonesia Bicara, dan kita masuk ke segmen terakhir di dialog kali ini dengan tema investasi di masa COVID-19. Pak Seto, kembali kita menyambung pembicaraan yang tadi, ini terkait dengan insentif yang coba diberikan oleh pemerintah. Tadi disebutkan dalam program pemulihan ekonomi nasional ini ada sekitar 600 triliun dana yang dianggarkan nantinya untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 ini. Bagi sektor atau dunia usaha dan investasi, seberapa besar ini pengaruhnya? Terutama kalau kita melihat misalnya ada salah satu program relaksasi perpajakan misalnya. Bagaimana, Pak? Saya pikir akan sangat membantu ya, karena itu kan kita lihat ada berbagai macam relaksasi yang diberikan di bidang PPN, pajak penghasilan, PPh impor, segala macam yang intinya akan mengurangi beban perusahaan selama periode COVID ini. Jadi beban perusahaan berkurang sehingga cash flow yang dia miliki bisa fokus untuk menjaga kelangsungan usaha, menjaga supaya employment-nya tidak ada PHK segala macam. Jadi target dari pemerintah tuh itu sebenarnya. Jadi kalau kita lihat, kita kelompokkan lah jadi 3 ya Mbak ya. Ini ya program PEN ini. Yang pertama kan bansosnya, bantuan sosial. Ini untuk masyarakat-masyarakat yang kita lihat targetnya itu 40% masyarakat terbawah, jumlahnya ada sekitar 29 juta keluarga. Ya. Jadi bansos ini akan menstimulus demand permintaan ya, karena kan mereka jadi punya uang untuk bisa belanja segala macam. Jadi roda perekonomian tetap bergerak gitu ya? Nah karena ini dikasih bansos tahap 1 harusnya udah hampir semuanya selesai. Nah kemudian ketika ini COVID-nya terkendali, relaksasi PSBB-nya dilakukan, yang kita bilang new normal itu, mall, toko, warung, segala macam kan udah mulai buka lagi. Tapi yang tadi saya sebutkan, karena mereka udah tutup 2 bulan, mungkin modalnya sudah terhabis untuk hidup sehari-hari, maka pemerintah akan menyediakan tadi modal kerja dengan suku bunga yang sangat murah untuk mereka. Jadi mereka bisa memulai usaha, bisa jualan. Nah, dikombinasikan dengan stimulus dari sisi demand-nya tadi, tentunya ya nanti ekonominya bisa bergerak gitu, jual beli segala macam bisa mulai. Jadi itu tadi ada sisi relaksasi perpajakan untuk membantu perusahaan, terus ada modal kerja yang disediakan dan bansosnya gitu. Jadi itu caranya supaya sisi permintaan dan supply-nya kita bisa bangkitkan kembali gitu. Saya pikir ada satu sebenarnya saya mau tambahkan ya. Adanya COVID ini akan merubah cara kita dalam berusaha, Mbak. Kalau Mbak lihat mungkin data di e-commerce itu selama periode COVID ini naiknya bukan hanya ratusan persen, beberapa saya lihat bisa ribuan persen gitu. Karena orang belanjanya sekarang tinggal dari HP, ya kan. Nah kalau Mbak ingat sekitar 3 minggu lalu Presiden meluncurkan apa yang namanya Bangga Buatan Indonesia ya kan ya, Bangga Buatan Indonesia. Nah di situ kalau kita lihat itu kan kita mendorong supaya UMKM ini online. Jadi dia bisa jualan di Shopee, di Tokopedia, beli-beli, Bukalapak, segala macam ya. Kita lihat datanya selama 3 minggu terakhir, itu sudah ada 190.000 UMKM baru yang daftar online nih gitu. Jadi kita juga bantu mereka untuk mensiasati, oke kita nggak bisa buka toko fisik, ya udah kita buka toko di e-commerce. Jadi orang masih bisa belanja segala macam. Jadi ekonominya juga ya walaupun tidak seperti sebelum masa COVID, tapi tetap bisa berjalan. Jadi di tengah kondisi yang sulit ini tidak saja bagi Indonesia, tapi juga bagi sebuah negara di dunia, masih banyak peluang-peluang yang sebetulnya masih bisa kita manfaatkan, terutama untuk perekonomian di tanah air ya Pak. Lalu sejauh manakah optimisme dari pemerintah dalam hal ini Kemenko Maritim dan Investasi bahwa sektor investasi dan pertambangan ini akan mampu memberikan pengaruh yang positif terutama dalam rangka pemulihan ekonomi nasional itu? Memang ini tadi saya sebutkan ya, kita cautiously optimistic lah, tetap ya, kita cautiously optimistic. Jadi kita lihat satu komitmen investasinya tidak ada yang batal gitu, ada yang tertunda. Jadi nanti ketika COVID-nya ini sudah terkendali, sudah mungkin bisa ditekan seminimal mungkin, investasi ini yang kita genjot supaya dia bisa merealisasikan lebih cepat. Hambatan-hambatan dari sisi perizinan atau hal-hal yang lain kita selesaikan lebih cepat supaya mereka akhirnya masuknya juga realisasi investasinya bisa lebih cepat. Dalam skenario pemerintah kira-kira itu akan mulai kapan Pak upaya-upaya itu dilakukan? Saya pikir kalau dilihat dari datanya sekarang mulai semester kedua ini kita sudah bisa lihat lah. Ini ada beberapa investasi-investasi yang
realisasinya bisa lebih cepat, terutama yang tadi yang smelter segala macam di Indonesia Timur. Saya pikir itu akan lebih cepat ya, apalagi di Indonesia Timur COVID-nya juga relatif lebih tidak seperti yang di Indonesia Barat ya ininya. Baik, jumlah kasusnya. Terakhir Pak, bicara mengenai investasi di masa COVID-19 ini, apa kemudian yang menjadi target dan harapan pemerintah? Mungkin ini sebagai penutup dari perbincangan kita. Iya, kalau dari sisi kami, kita lihat bahwa apa ya program yang sudah disusun pemerintah, tadi yang saya sebutkan pemulihan ekonomi nasional, saya pikir ini banyak diapresiasi oleh sektor usaha ya. Terutama kalau kita lihat dari investor internasional tadi sebutkan mereka masuk cukup banyak dalam 2 minggu terakhir. Rupiah pun juga menguat gitu ya. Terus suku bunga obligasi pemerintah juga turun gitu karena demand-nya yang banyak. Jadi saya pikir ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap Indonesia masih sangat besar ya. Jadi saya pikir ini adalah modal dasar buat kita untuk menarik investor-investor itu untuk lebih banyak masuk di Indonesia. Komitmen-komitmennya tadi saya sebutkan tidak ada yang membatalkan, menunda. Jadi ketika ini nanti COVID-nya sudah selesai atau bisa ditekan seminimal mungkin, kita harapkan nanti realisasinya kita akan dorong mereka lebih cepat. Ya, sehingga ekonominya bisa bergerak lebih cepat lagi. Tentu kita berharap bersama ya Pak ya, agar tadi kepercayaan investor, kepercayaan pasar terhadap Indonesia tadi itu menjadi modal awal ataupun pijakan bagi kita untuk mampu bangkit melewati pandemi COVID-19 ini. Pak Septian Haryo Seto, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Maritim, terima kasih Pak sudah berbincang bersama kami dan sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Dan saudara, demikian perbincangan kami dalam Dialog Indonesia Bicara kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.